Karena kadang-kadang orang tidak tepat memaknai maksud daripada harta haram. Selama ini banyak orang yang merasa bahwa apa yang dia makan berbentuk sebuah benda yang diharamkan Allah, kadang-kadang hanya itu saja yang dianggap haram. Maka kita kenali dulu maksud daripada kalimat harta haram itu apa. Jadi para ulama juga banyak mendefinisikan itu. Di antaranya kita ambil salah satu daripada definisi dari Dr. Khalid Al-Muslih atau Syekh Khalid Al-Muslih. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harta haram al-mukasab al-muharramah yaitu al-amwal allati takhassalat aw ijtama'at min tariqin mamnu' syar'an. Semua harta yang didapatkan atau dikumpulkan dengan cara melanggar syariat. Nah, itu definisi harta haram. Semua harta yang didapatkan atau dikumpulkan dengan cara melanggar syariat. Nah, jadi intinya adalah apapun yang didapatkan tidak sesuai dengan syariat agama, maka itu disebut harta haram. Dan nanti akan ada pembagiannya. Baik. Sebelum itu, kita hendaknya merenung dulu sebentar bahwa orang-orang yang hidup dengan harta haram itu besar pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan dalam salah satu hadis riwayat Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrih fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Jadi kata Rasulullah, kedua kaki seorang hamba di hari kiamat itu tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai dia bisa menyelesaikan pertanggungjawabannya tentang 4 perkara. Yang pertama yang ditanyakanlah umurnya, di mana dia habiskan, lalu kemudian tentang ilmunya, kemana dia amalkan, dan tentang harta ditanya 2 kali, bagaimana dia cara memperoleh harta tersebut, dan kemana dia bawa harta tersebut. Dan yang keempat, mengenai anggota tubuhnya, apa yang dia lakukan. Nah, jadi ini semua pertanggungjawaban ini Allah tanyakan di akhirat. Dan yang paling besar pertanyaan Allah adalah tentang harta. Ya, karena Allah berikan harta untuk kita untuk melangsungkan kehidupan. Allah yang jamin rezeki kita. Disitulah Allah akan meminta kembali pertanggungjawaban tentang harta. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, riwayat Ahmad dan Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal. Amin halal amin haram. Akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, kata Rasulullah, seseorang tidak lagi peduli dengan harta yang dia ambil, apakah itu halal atau haram. Nah, ini yang menjadi tanda-tanda akan segera berakhirnya dunia, ketika zaman orang-orang sudah tidak lagi peduli dengan halal dan haram. Jadi dalam konsep hidup hanya yang penting makan. Masalah asal-usul harta orang tidak peduli. Nah, ini menunjukkan kebobrokan di zaman ini. Dan ini yang dimaksud tentu yang ke zaman kita. Maka lihatlah sekarang fenomenanya, orang sudah tidak lagi peduli, yang penting kerja. Di mana kerja terserah. Gaji mau diambil dimanapun, dia tidak peduli. Mau halal, mau haram, urusannya adalah menghidupkan diri dan menghidupkan keluarga. Ini salah satu akhlak terburuk dalam urusan harta. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat memuliakan orang-orang yang mencari harta yang halal. Bahkan surga itu milik mereka yang berjuang dengan harta yang halal.
Rasulullah SAW lebih memuliakan orang-orang yang bekerja walaupun rezekinya sedikit, tapi dari jalan yang halal. Sampai dalam hadis Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Ma akala ahadun ta'amun qad khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallah Daud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadihi." Kata Rasulullah, tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik daripada memakan hasil jerih payahnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud itu pun bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi ini bentuk pernyataan Rasulullah tentang baiknya orang yang bekerja di tempat yang halal dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 15, "Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Kata Allah, bumi itu dijadikan mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di muka bumi ini, makanlah sebahagian daripada rezeki Allah. Karena hanya kepada Allah lah engkau akan dibangkitkan. Nah, Allah mengaitkan antara mencari rezeki dengan hari kebangkitan. Artinya, semua yang kita lakukan di dunia, kita bertanggungjawabkan di hari kiamat nantinya. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man akala thayyiban wa amila fi sunnah wa amina an-nas bawa'iqah dakhala al-jannah." Barang siapa yang memakan sesuatu yang baik, lalu kemudian mengerjakan sunnah Nabi, lalu kemudian orang tidak terganggu dengan keburukan akhlaknya, maka dia masuk surga. Jadi salah satu jalan menuju surga adalah memakan sesuatu yang thayyib, yang baik. Baik itu baik dari sisi makna, juga baik dari sisi materi. Artinya dia halal dalam syariat dan juga materinya baik untuk dikonsumsi. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang pentingnya menjaga-jaga diri dari harta yang haram. Kalau kita membuka lembaran sejarah, maka kita temukan orang-orang yang takut kepada Allah dan orang-orang yang merindukan surga Allah itu berusaha semampu mungkin agar tidak terjerumus ke dalam dunia yang haram dalam urusan harta. Contohnya, kalau tentu kita pernah dengar Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika salah satu hamba sahayanya membawa makanan, Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat memakannya dan lupa bertanya. Ketika setelah makan sekerat daging, beliau teringat lalu bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan makanan ini?" Lalu budak itu menjawab, "Saya berpura-pura menjadi seorang dukun, lalu saya menipu orang dengan cara mengobati orang lain, lalu dia memberikan upah dan kubelikan daging ini untukmu ya Abu Bakar." Abu Bakar langsung memasukkan jari telunjuknya ke dalam tenggorokannya untuk memuntahkan makanan itu. Ketika mengetahui bahwa itu dicari dari jalan menjadi profesi dukun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu riwayat disebutkan ketika beliau diberi susu, ya, dan beliau senang dengan pemberian itu dan beliau minum. Namun beliau juga lupa bertanya. Lalu kemudian beliau ketika teringat bertanya, "Dari mana engkau dapatkan susu ini?" Orang itu menjawab, "Saya berjalan melewati seekor unta sedekah. Sementara mereka sedang berada dekat dengan sumber air, lalu saya mengambil air susunya." Nah, jadi dia mengambil air susu tanpa sepengetahuan dari pemilik unta. Mendengar itu langsung Umar memasukkan jarinya ke dalam tenggorokan dan memuntahkan susu itu. Dulu wanita-wanita salihah di masa sahabat ketika suaminya mencari rezeki, maka mereka akan berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bertakwalah engkau kepada Allah. Kami sanggup menahan lapar dan dahaga. Kalau engkau tidak membawa pulang rezeki, tapi kami tidak sanggup menahan panasnya api neraka kalau engkau membawa pulang harta yang haram." Nah, itu contoh sejarah yang menyatakan tentang begitu terjaganya orang-orang terdahulu dalam urusan memakan yang haram. Jadi orang hari ini aneh,
Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kadang-kadang orang hari ini ibadahnya bagus, jamaahnya dia jaga, kadang-kadang dia tidak lupa membayar zakat, lalu dia lakukan haji, bahkan umrah berkali-kali. Tapi anehnya, sebuah gejala aneh ketika dia tidak peduli dengan harta yang dia dapatkan. Jadi seakan-akan ibadah itu tidak ada hubungan dengan harta haram. Jadi konsep hidupnya orang-orang yang tidak berilmu, yang mengira urusan ibadah adalah ibadah. Sedangkan urusan dunia, masalah makan harta haram, dianggap tidak berhubungan dengan ibadah. Padahal Nabi telah menegaskan bahwa dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ayuhan nas innallaha taibun la yaqbalu illa taiba. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima apapun pemberian kita, ibadah kita kecuali dari jalan yang baik. Jadi semua pekerjaan haram itu tertolak. Di dalam tubuh kita ada yang haram, maka ibadah kita pun walaupun sah dalam kacamata fikih, artinya sudah gugur kewajiban itu, tapi tertolak. Ini kan seperti kita masuk kantor, artinya kita dengan fingerprint dianggap pegawai, kita dianggap bahagian daripada sebuah instansi itu. Tapi kemudian yang kita kerjakan tidak dihargai, sehingga kita tidak diberi gaji. Jadi kita hanya kerja tapi tidak diberi gaji. Nah, ini kan sebuah hal yang sangat merugikan. Bahkan doa saja, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, rajulun ash'asa wa akbar. Ada seorang musafir yang penuh dengan debu, jadi sudah kusuf bajunya, dia sudah kelelahan. Di tengah safarnya itu dia berdoa kepada Allah, dia angkat tangannya, dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa makanan yang dia makan ketika berdoa itu adalah makanan haram. Jadi, wa ghuziya bil haram, wa mashrabuhu haram. Minuman yang dia minum juga berasal dari yang haram. Wa malbasahu haram, pakaiannya juga haram. Fa anna yustajabu li dzalik? Kata Rasulullah, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya ketika yang haram memenuhi tubuhnya? Jadi setiap urat-urat nadinya itu berawal dari sesuatu yang haram. Darah yang mengalir ada sesuatu yang dia masukkan yang haram. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan dalam hadis Muslim, la yaqbalullah salatan bighairi tahur. Allah tidak akan terima salat kecuali ketika seseorang sudah berwudu atau bersuci. Wala sadaqatan min ghulul, dan Allah tidak akan terima sedekah dari pekerjaan yang haram. Jadi besar efek dampak daripada harta haram itu jauh sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita melangkah membahas tentang cara membersihkan dari kata haram, perlulah kita bertakwa kepada Allah, jagalah diri dari harta haram, karena itu penyebab kita mungkin kalaupun kita dimasukkan surga, tapi kita harus transit duluan di neraka akibat harta haram yang kita miliki. Dan kita meninggal dalam keadaan tidak membersihkan harta tersebut. Ini yang menjadi permasalahan paling besar, sehingga orang banyak meremehkan urusan ini. Sehingga mengira ibadah itu menjadi satu sisi yang akan memasukkan ke surga, lalu makan harta haram dianggap bukan penghalang dari ibadah. Jadi gaya hidup artis kan begitu. Gaya hidup aktor artis kan hidup dalam dunia maksiat, berjoget-joget, menampakkan aurat, lalu kemudian mereka melakukan umrah yang salat. Jadi dia dianggap orang baik karena masih salat, padahal salatnya tidak diterima gara-gara ada unsur keharaman. Nah, ini yang patutlah kita berpikir ulang kalau ingin melanjutkan dengan mengkonsumsi yang haram. Baik. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu harta haram, maka kita lihat dulu tentang pembagian harta haram, sehingga dari pembagian inilah kita bisa tahu cara keluar atau cara membersihkan diri dari harta haram kalau kita sudah terlanjur terjerumus ke dalamnya. Bagi yang belum jatuh ke dalam dunia harta haram ini,
tentu yang diperlukan hanya satu perkara, yaitu istiqamah dan takwa untuk tidak jatuh ke dalam perkara yang dianggap melanggar syariat. Yang belum jatuh, maka mohonlah kepada Allah agar tidak sampai tersilap pergerakan kita jatuh ke dalam yang haram. Baik. Para ulama membagi harta haram secara garis besar menjadi 3 model harta haram. Jadi pembagian harta haram itu secara garis besar ada 3 tipe harta haram. Yang pertama yaitu harta haram karena zatnya. Tipe pertama harta haram itu yaitu harta haram karena zat. Maksud zat di sini adalah materinya atau bendanya sendiri memang diharamkan. Ainnya atau benda itu sendiri memang haram dalam syariat. Dan ini ada beberapa kategori harta haram karena zat. Di antaranya yaitu yang haram karena tidak memiliki manfaat bagi manusia. Ya, contohnya benda-benda yang telah diharamkan Allah, ya, seperti khamar atau makanan-makanan yang telah datang dalil mengharamkannya. Jadi khamar, babi, atau anjing, benda yang bernajis, darah, bangkai, atau berhala, bahkan alat-alat musik. Jadi ini bisa berubah menjadi benda-benda yang haram, yang walaupun kita tidak mengkonsumsinya, tapi zat itu haram. Jadi kalau yang sifatnya bentuknya makanan yang diharamkan Allah, ya semua yang berdasarkan dalil. Bahkan sesuatu yang datang kemudian kalau berhubungan dengan dalil maka tetap haram. Sabu-sabu, narkoba, maka dikiaskan kepada khamar. Jadi semua yang sifatnya berhubungan dengan babi, dengan anjing, apapun bentuknya, gelatinnya kah, atau kulitnya, atau apa saja, maka itu termasuk zat yang haram. Zat yang haram. Atau ada juga makanan haram atau benda yang haram itu haram dimakan karena memang dianjurkan untuk dibunuh, maka menjadi haram untuk dimakan, seperti ular, kalajengking, burung gagak yang berdada hitam. Rasulullah ini dianjurkan untuk dibunuh, maka menjadi haram untuk dikonsumsi. Ada yang benda haram itu yang dari sisi zat itu haram karena dilarang untuk dikonsumsi, dilarang untuk dibunuh maksudnya. Nah, seperti semut itu dilarang untuk dibunuh, maka makan semut haram, walaupun semut itu berasal dari Jepang. Karena ada orang yang hari ini untuk berobat kadang-kadang mencoba menghalalkan apa istilahnya itu, semut Jepang itu. Padahal dalam mazhab Syafi'i sendiri itu termasuk benda-benda al-khaba'is. Ya, termasuk benda yang dianggap menjijikkan, maka keharaman jatuh kepadanya. Jadi semua binatang-binatang yang diharamkan dalam syariat, baik dalam ayat maupun dalam hadis, maka itu termasuk benda yang haram dari sisi zat, ya, dari sisi zat. Nah, itu tipe pertama, benda haram. Kemudian yang kedua, tipe kedua benda haram itu, yaitu harta, atau tipe kedua harta haram, yaitu harta haram yang bersangkut paut dengan cara mendapatkannya.
Nah, cara mendapatkannya ini yang dibagi menjadi dua model. Yang pertama, cara mendapatkan melalui transaksi yang haram atau ada kezaliman di dalamnya. Ada kezaliman di dalamnya. Jadi maksudnya ini modelnya ini model yang kita mengambil harta orang lalu menjadi haram karena ada unsur kezaliman atau menzalimi orang lain. Dan ini bisa jadi bentuknya pemaksaan, menipu, atau tindak kriminal lainnya, mencuri harta orang, lalu kemudian merampoknya, begal, macam-macam model. Ini model harta haram dari cara mendapatkannya bisa melalui transaksi. Kita ada transaksi, tapi kemudian terjadi penipuan. Atau kita bahkan mungkin berhutang, tapi lalu kemudian kita tidak membayarkannya, maka harta yang kita tidak bayarkan itu tetap haram bagi kita. Nah, itu tipe yang kedua, harta haram. Nah, tipe yang ketiga, harta haram itu dilihat dari sisi pekerjaan. Jadi cara mendapatkan harta haram melalui pekerjaan, maka yang dimaksud tentu adalah pekerjaan-pekerjaan yang haram. Nah, pekerjaan yang haram itu tentu sudah bisa kita tebak secara umum dan sudah banyak yang menjelaskannya. Semua pekerjaan yang melanggar syariat, yang di dalamnya ada unsur-unsur keharaman, seperti bertransaksi di dunia riba, atau melakukan pekerjaan dalam dunia riba, seorang rentenir memberikan pinjaman lalu mengambil dengan jumlah yang lebih daripada yang dipinjamkan, atau bisa jadi pekerjaan itu ada unsur-unsur penipuan di dalamnya. Jadi orang bekerja karena mengandung di tempat-tempat yang mengandung gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Baik gharar dalam akad atau gharar pada barang yang dijual. Ini contoh gharar itu ketidakjelasan kerja. Jadi tidak jelas antara sebab dan akibat. Contohnya ya kita melakukan transaksi kerja seperti asuransi konvensional terutama. Jadi nggak jelas tuh berapa bayar premi sehingga kapan boleh dikomplain. Bisa jadi pihak perusahaan yang menang, bisa jadi kita yang menang. Kadang-kadang kita baru beli mobil sebentar, lalu sengaja kita rusakkan agar mendapatkan ganti, macam-macam modelnya. Atau kita membayar premi terus-terusan, tapi nggak rusak-rusak mobilnya sehingga tidak bisa kita komplain, atau macam cara. Nah, itu termasuk contoh. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti ini itu menghasilkan harta yang haram. Yang selama ini paling marak tentunya dalam dunia riba dan gharar tadi. Kalau melihat kehidupan modern sekarang, paling banyak itu harta yang beredar dari pekerjaan haram, dari riba dan gharar. Atau ketidakjelasan. Orang bisa bekerja dimanapun, tapi tetap ujung-ujungnya kadang-kadang larinya ke riba. Nah, seperti lembaga-lembaga perkreditan, ketika melihat seseorang ingin mengambil satu barang, maka dia yang akan membayarkan sisa dari DP yang telah dibayarkan oleh seseorang tadi. Maka pihak perkreditan ini, pihak ketiga yang membayarkan untuk melunasi motor yang kita ambil tadi, misal contohnya, dia kemudian memberikan sejumlah uang dengan dalih. Tentu kita berpikir itu pertolongan. Jadi dalihnya adalah menolong agar kita bisa bawa pulang barang. Jadi dilunasinya
lebih dahulu dengan pinjaman misal sekitar 20 juta. Tapi ketika dibebankan untuk mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang melebihi daripada yang dipinjam. Nah, ini juga terjadi. Atau kadang-kadang bisa terjadi pada koperasi-koperasi di perusahaan, koperasi di sekolah, koperasi di kantor, dengan sistem simpan pinjam. Jadi pinjam sekian, kemudian disuruh kembalikan sekian. Jadi tidak sesuai antara pinjaman dengan pengembalian. Ada yang kadang-kadang mencoba merubah nama, ini sedekah, padahal sama saja. Nah, itu contoh-contoh pekerjaan yang menyebabkan munculnya harta haram. Nah, disinilah bermulanya sebuah masalah. Berarti dalam 3 kategori ini, kita telah jatuh ke dalam dunia yang haram. Ya, baik dengan cara kita memakan langsung zatnya, makan babi kah, atau unsur-unsur yang ada babinya, atau kita melakukan penipuan, pencurian, jadi mengambil hak orang dengan jalan yang ada kezaliman di dalamnya. Atau yang ketiga, pekerjaan itu tidak berbentuk kezaliman, tetapi ada unsur-unsur melanggar syariat dalam dunia pekerjaan kita. Termasuk hal-hal yang sangat sederhana, misalnya tidak masuk kantor, kalau mengambil gaji, itu bisa menjadi harta haram. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu haram. Nah, sekarang bagaimana cara kita membersihkan harta haram tersebut? Setelah kita mengetahui bahwa ada keharaman dalam harta kita. Nah, ini tergantung tipe tadi, begitu. Disesuaikan cara pembersihannya. Nah, kita lihat dari yang pertama tadi. Tipe yang pertama yaitu harta haram karena zatnya. Jadi ada khamar, babi, kemudian benda-benda yang diharamkan Allah, binatang-binatang yang diharamkan Allah. Jadi langsung zatnya yang haram. Kalau kita sesudah pernah makan babi atau pernah minum khamar karena zatnya langsung haram, maka bagaimana cara membersihkan diri dari harta itu? Nah, yang tipe ini, kalau sudah terjadi, kan kita kan tidak mungkin juga memasukkan jari ke dalam tenggorokan, karena nggak akan mungkin dimuntahkan lagi. Dia telah menjadi darah dan daging. Dia telah menjadi darah dan daging. Dan kata Rasulullah, setiap daging yang tumbuh dari benda yang haram, maka ditunggu oleh api neraka. Allahmu nabata minas suhti fannaru aula bih. Setiap darah atau daging yang tumbuh dari benda yang haram, nerakalah menjadi tempat daging tersebut. Jadi cara kita membersihkan diri setelah kita punya pengalaman makan haram yang bentuknya zat, itu tidak ada lain kecuali dengan cara bertaubat. Jadi menyesali semua yang telah terjadi, seperti taubatnya Umar bin Khattab setiap kali dia mengingat masa-masa dia meminum khamar, maka dia kadang-kadang mendatangi kedai-kedai khamar lalu dihancurkan, dan dia taubat tanpa mengulangi sama sekali untuk minum khamar. Jadi taubatnya ini sudah menjadi pembersih harta. Ya, jadi semua yang masuk ke dalam tubuhnya bersih dengan taubatnya. Rasulullah mengatakan, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat dan diterima taubatnya, maka seperti tidak ada dosa sama sekali. Maka daging yang sudah tumbuh dari mungkin makanan yang selama ini kita makan, babi atau anjing atau apa saja, dengan taubat itu diterima, maka tidak perlu kita sampai memotong daging kita lalu kita berikan kembali kepada babi atau anjing, mungkin ya contohnya ya. Tidak perlu sampai begitu. Itu yang pertama. Jadi tipe haram karena zat. Nah, yang kedua, harta haram yang berkaitan dengan hak orang lain tadi. Tipe yang kedua itu menzalimi orang, mencuri, merampok. Itu harta, ya, pada dasarnya memang tetap harta orang. Walaupun sudah kita rubah STNK-nya, BPKB-nya, bahkan kita sudah merubah atas nama kita semuanya, kita ambil tanah orang,
Lalu kita bahkan kadang-kadang berbisnis dengan mobil curian. Lalu kita makan. Jadi ujungnya memang ke perut juga. Nah, ini yang model begini itu pertama sekali untuk membersihkan harta itu otomatis memang jalannya tetap taubat. Nah, jadi tetap taubat itu jalan utama dalam semua perkara-perkara yang haram. Kalau taubat sudah dilakukan, jadi syarat taubat itu ada 5. Taubat itu yang harus ditempuh lebih dahulu. Jadi taubat itu didahului dengan ikhlas. Jadi bukan dorongan karena ingin dipilih kembali ke menjadi pejabat di 2024. Jadi betul-betul karena ikhlas. Nah, kemudian harus ada rasa nyesal atau an-nadam, harus ada penyesalan. Jadi bukan membanggakan bahwa pernah memakan haram, pernah korupsi, bukan bangga, tapi memang merasa menyesal. Yang ketiga dia al-azam, berjanji sampai matinya tidak akan melakukannya kembali. Yang keempat al-iqla', dia lepaskan diri dari dosa yang sudah dia lakukan. Artinya dosa itu benar-benar dia tidak akan ulang. Dan yang kelima, segera lakukan di masa masih diterima taubat, yaitu sebelum nyawa berada di tenggorokan. Nah, itu langkah pertama tetap dalam semua perkara. Nah, bedanya kalau tadi tipe pertama makan babi taubatnya setelah taubat maka tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Karena semuanya berhubungan dengan tubuh kita sendiri. Maka cukup taubat dan tidak makan babi lagi, selesai di situ. Tapi tipe kedua ini karena berhubungan dengan hak orang lain, mencuri, merampok atau apa saja bentuknya, menipu, berhutang tidak bayar, atau kita kong kali kong dengan hakim untuk memenangkan perkara kita. Di antara bahagian yang harus dia taubatkan adalah selain daripada bertaubat kepada Allah, dia harus kembalikan semua barang-barang itu. Baru bersih hartanya. Dia harus kembalikan. Dia harus kembalikan HP curian. Dia harus kembalikan mobil curian. Dia harus kembalikan semua benda-benda yang pernah dia ambil dari milik orang lain. Maka cara taubatnya seorang pencuri supaya bersih dari harta haram itu mengetuk kembali pintu rumah orang yang pernah dia sakiti, dia zalimi, kembalikan. Oh, tidak berani dia kembalikan karena takut ketahuan bahwa sebenarnya dialah yang mencurinya. Boleh dikembalikan diam-diam melalui pihak ketiga. Kirimkan melalui pihak ketiga. Berapa kerugian yang ditanggung? Itu baru masuk kategori taubat yang diterima. Karena urusan dengan manusia tidak akan diterima Allah sampai selesai dengan orang tersebut. Itu kalau tidak dilakukan, maka selama-lama harta itu tetap menjadi harta haram bagi kita. Maka orang-orang yang tobat hari ini dari hasil korupsinya, dari hasil pencuriannya, mengira bahwa dengan ibadah dia sudah taubat, tidak. Dia harus kembalikan. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana kalau dia tidak menemukan orang yang telah dia rugikan? Dia tidak temukan lagi penjual bakwan di sekolahnya yang dulu dia tipu, makan 2, bayar 1. Dia cari ke sekolahnya, ternyata tidak ditemukan. Maka dia wajib mencari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya pun tidak ditemukan, maka di saat itu para ulama berfatwa untuk mengembalikan harta tersebut, yaitu dibolehkan dengan cara bersedekah. Dengan cara bersedekah. Nah, sedekahkan kepada fakir miskin, sedekahkan kepada orang-orang yang dianggap layak untuk dibantu. Namun kalau bersedekah ke masjid masih ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena masjid tetap tidak menerima harta dari hasil curian. Namun banyak ulama mengatakan boleh karena harta itu sebenarnya adalah harta dari si pemiliknya. Namun karena si pemiliknya tidak ditemukan lagi, maka disedekahkan oleh si pencuri.
maka seakan-akan pemilik itulah yang telah bersedekah. Pencuri itu dapat apa dengan bersedekah ke masjid dari harta yang pernah dicuri? Dia tidak dapat apa-apa. Dia hanya dapat pahala taubat apabila benar-benar dia bertaubat. Sedangkan pahala sedekah didapatkan oleh si pemilik harta. Nah, itu cara taubat dari kezaliman yang pernah kita lakukan di atas harta orang lain. Jadi intinya yang pertama tetap taubat lalu kembalikan. Itu yang pertama dulu. Jadi kalau langsung sedekah nggak boleh selama ada orang yang masih ada si pemilik yang telah kita sakiti. Nah, jadi yang nggak bayar hutang itu baru selesai taubatnya ketika dia membayarkan hutangnya. Kalau tidak bayar hutang hanya mohon maaf saja, nggak diizinkan, maka tidak dibolehkan. Ya. Nah, sekarang masalah berikutnya, bagaimana seandainya ketika kita taubat, kita tidak punya lagi harta untuk membayar. Kita tidak sanggup lagi mengembalikan barang curian atau HP curian atau bentuknya uang. Maka di saat itu bermohonlah agar dimaafkan. Temui orangnya, mohon diizinkan untuk dihalalkan. Kalau itu bisa dia dapatkan, maka selesailah tubuhnya dari dosa harta haram. Ya, baik, itu yang kedua. Jadi tipe yang kedua yang bersangkutan dengan kezaliman kepada orang lain, wajib kembalikan kepada orang tersebut. Kalau tidak ditemukan, maka dibolehkan bersedekah, tapi yang mendapat pahala adalah si pemilik harta, atau minimal kalau tidak sanggup dikembalikan, dia mendapatkan kemaafan atau keizinan dari pemilik harta. Baru selesai dia urusan dengan harta haram tadi. Nah, yang terakhir, yaitu tipe yang ketiga. Harta haram yang kita dapatkan melalui pekerjaan. Jadi kita tidak mencuri, ya. Kita juga tidak makan babi, tidak makan anjing, tetapi harta haram itu muncul dari pekerjaan yang kita lakoni. Nah, tadi sudah kita sebutkan macam-macam pekerjaan kita lakoni yang menyebabkan harta haram itu muncul. Kadang-kadang kita kerja di tempat yang halal, seperti seorang dosen, guru. Tapi kemudian di tengah-tengah perjalanan kerja kita itu ada sesuatu yang membuat proses harta haram terjadi. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Tidak masuk kantor, tapi gaji ambil. Itu gaji haram. Atau bisa jadi kita memang kerjanya di lembaga riba. Atau di lembaga-lembaga yang memproses keharaman. Atau kita bekerja di lembaga-lembaga yang ada unsur gharar tadi, ada unsur-unsur penipuan di dalamnya. Ya. Nah, ini semua bagaimana cara membersihkan hartanya. Kalau sudah terjadi, maka kalau kita lihat kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang halal, maka diwajibkan untuk segera keluar dari pekerjaan itu. Ya, segera keluar dari pekerjaan itu. Resign dari tempat itu. Kalau kita tahu bahwa ini akan bermasalah dengan harta yang kita dapatkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Man a'ana ala ma'asiyah, fahuwa syarikun lahu. Siapa yang saling tolong-menolong dalam bermaksiat, maka dianggap ikut bersama-sama di dalam memajukan yang haram. Jadi kalau kita sudah terlanjur bekerja di tempat haram, maka keluarlah dari tempat itu, resign dari lembaga riba itu. Tidak ada jalan keluar lain. Jadi jangan sampai terjebak dengan bisikan syaitan karena besarnya gaji. Besarnya gaji itu tidak mengubah kuota rezeki yang telah Allah tetapkan. Jadi orang baik kerja di tempat haram atau halal, tetap yang Allah beri rezeki yang sudah termaktub di dalam darah kita dari 120 hari dalam kandungan itu tidak berubah. Yang halal juga begitu, yang haram juga begitu, tidak berkurang dan tidak bertambah. Jadi kenapa orang kadang-kadang takut keluar dari pekerjaan yang haram, padahal rezekinya tidak berkurang dengan keluar, cuma Allah menunggunya di tempat yang halal, dan tentu ada sedikit-sedikit penghalang, ya, duri atau batu. Kadang-kadang begitu kita resign dari sebuah tempat haram, yang paling banyak ujian adalah ketika istri tidak bisa menerima, yang biasanya makan gaji sampai 15 juta dari tempat haram, tiba-tiba harus jualan bakso atau jualan
pulsa dan itu turun drastis. Nah, di saat itulah nafsu kadang-kadang tidak sanggup ditahan untuk bisa bersabar di atas yang halal. Nah, padahal ketika gajinya banyak, Allah cabut keberkahan dan dia dosa. Ketika gajinya sedikit, berkurang banyak dari yang haram tadi, walaupun sedikit sebenarnya Allah memberi keberkahan, namun dibutuhkan kesabaran di level awal. Nah, itu contoh pertama keluar dari harta haram karena pekerjaan. Jadi keluar, resign dari tempat itu. Nah, kemudian ada tipe pekerjaan yang kadang-kadang pekerjaannya halal, kita yang memprosesnya menjadi haram, seperti guru, dosen tadi, yang nggak ngajar-ngajar tapi ngambil harta haram, ngambil gaji itu haram, itu tidak perlu resign karena pada dasarnya pekerjaan itu tetap halal. Cuma kita harus taubat dari sistem yang kita buat sendiri. Jadi begitu tahu bahwa ini haram, otomatis yang sudah kita makan menjadi darah yang haram, menjadi benda yang haram. Nah, yang kita tetap tidak perlu keluar karena itu pekerjaan halal pada dasarnya. Lalu bagaimana dengan benda yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu? Diperbanyak selain daripada taubat tadi kepada Allah mengulangi tidak mengulanginya lagi, maka disunnahkan memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah agar Allah maafkan semua kesalahan yang telah kita lakukan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, ittabi' as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Kata Rasulullah, kalau sudah melakukan sebuah kesalahan, segeralah iringi dengan kebaikan. Nah, jadi salah satunya adalah dengan cara bersedekah. Kita mungkin sudah lama hidup dengan gaya begitu. Kerja tidak amanah, maka bersedekahlah banyak-banyak. Keluarkan kembali harta kita itu dan niatkan mudah-mudahan Allah ampunkan apa yang telah kita makan selama ini. Nah, itu kalau pekerjaannya memang pekerjaan halal, jadi nggak perlu resign. Tapi kalau tadi instansinya memang instansi haram, ya otomatis harus keluar kalau mau selamat di akhirat nanti. Ya. Nah, itu cara membersihkan harta dari ketiga model tipe harta haram tadi, mulai dari zatnya, kemudian memakan harta orang lain dengan zalim, dan yang ketiga dari sisi pekerjaan kita yang menimbulkan harta haram. Jadi itu masing-masing ada cara-cara untuk mengeluarkan atau membersihkan diri dari harta haram tersebut. Nah, ini sekilas tentang cara kita membersihkan diri. Saya berhenti dulu di sini. Kita akan lihat apakah ada pertanyaan atau tidak. Saya kembalikan kepada Habibi. Silakan, moderator. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan sih, Ustaz. Jadi terkait cara membersihkan diri dari harta haram. Nah, sejauh mana kita tahu bahwa harta kita ini sudah bersih dari haram? Maksudnya ukurannya tuh seperti apa gitu, Ustaz? Nah, kita cara mengukurnya tuh seperti ini kayaknya nih udah habis nih yang bagian haramnya. Nah, kita taunya tuh gimana gitu, Ustaz? Baik. Nah, ini bagus sekali ini pertanyaannya. Setelah kita mencoba untuk membersihkan diri dari harta haram, sampai kapan kita terus berusaha untuk terus bersedekah, misal dengan jumlah yang kadang-kadang tidak menentu, kan? Ya. Nah, ini semuanya dikembalikan kepada keyakinan. Artinya, kalau kita yakin bahwa sudah 10 tahun kita mengambil gaji haram dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran di tempat kita bekerja, kadang-kadang kita mengaku sakit padahal tidak sakit, kita minta izin padahal ada di rumah, sehingga kita terus melakukannya dengan memakan gaji haram. Kembalikan pertama dulu kepada keyakinan. Kalau kita yakin 10 tahun kita memang melakukan itu, dan kita bisa menghitung jumlahnya, bayangkan kalau gaji per bulan sekian, berarti kali setahun, berarti 12 bulan. 12 bulan kali 10 tahun. Berarti selama itu kita bisa hitung jumlahnya, maka sejumlah itulah yang harus kita keluarkan untuk membersihkan harta kita melalui sedekah. Itu kalau kita ya yakin. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang orang nggak yakin. Nggak yakin ini bisa jadi karena dia nggak terfikir pun bahwa
dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi dia sudah terjadi selama ini. Nah, kalau tidak yakin, maka mengambil jalan yang lebih itu lebih baik. Artinya dia masa ragu-ragu nih berapa jumlahnya. Tapi dia punya perkiraan ini kayaknya sekitar hampir 100 juta nih saya makan selama ini dalam keadaan haram. Maka melebihkan dari 100 juta itu jalan untuk menuju pada keyakinan. Nah, jadi dia sedekahkan terus yang kira-kira sifatnya sampai 120 juta misal untuk menghilangkan keraguan-raguannya. Itu lebih baik. Namun kalau betul-betul kabur, artinya betul-betul nggak ingat, mungkin biasanya yang nggak ingat ini yang sudah memang hidupnya hari-hari ya itu terusan, mungkin sampai nggak ingat lagi. Sampai pencuri nggak tahu lagi rumah mana yang pernah dia curi karena terlalu banyak korbannya misal. Di saat seperti itu, ya otomatis dia mengeluarkan sebanyak mungkin sampai dia merasa aman hati. Oh nggak aman juga, maka lakukanlah sedekah itu secara rutin sampai meninggal dunia. Jadi ukurannya adalah sampai dijemput oleh Allah melalui malaikat maut. Oh rupanya sebelum selesai hutang-hutang kita bayar, sebelum selesai kita sedekah, duluan dijemput. Kita yakinnya 10 tahun kita bermasalah, tapi baru 5 tahun, baru sebahagian kita bayar, kita tiba-tiba meninggal. Perlukah diteruskan oleh ahli waris? Kalau itu bahagian yang bukan kezaliman terhadap orang lain, ya, artinya kita makan harta haramnya bukan karena mencuri, jadi nggak ada hubungan dengan hak orang lain, hanya karena pekerjaan, maka tidak perlu kita membebankan ahli waris untuk melanjutkan sedekah karena Allah telah mengetahui niat kita di dalam taubat, walaupun belum selesai kita menyelesaikannya. Namun kalau sifatnya harta haram itu yang model tipe menzalimi orang, mencuri, merampok, itu ahli waris tidak boleh berbagi warisan sampai dia menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Dia selesaikan dulu semuanya. Nah, jadi misalnya ada hutang yang tertinggal, lalu kita meninggal, tidak gugur hutang itu, ya, tidak gugur harta haram itu sampai dibayarkan oleh ahli warisnya. Jadi ahli waris, walaupun ahli waris sendiri nggak dapat warisan, itu memang resiko dari seseorang yang terlalu banyak meninggalkan masalah di masa hidupnya. Jadi haram bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan kalau hubungan dengan harta milik orang lain. Nah, kira-kira begitu ya. Baik, Ustadz. Dan ini pertanyaan berikutnya. Harta yang kita peroleh melalui pembiayaan riba, apakah termasuk harta riba? Dan kalau iya, bagaimana cara membersihkannya? Terima kasih, Ustadz. Baik, ini harta riba ini termasuk salah satu jalan menuju ke harta haram, bisa berbentuk kezaliman pada orang lain, juga bisa berbentuk pekerjaan. Jadi dua-duanya masuk ke riba ini. Yang bentuknya kezaliman pada orang lain, ya rentenirnya meminjamkan sekian lalu memaksa untuk dibayarkan melebihi jumlah, itu menzalimi, ya, menghancurkan ekonomi orang dengan cara membuat jebakan-jebakan riba. Tapi bisa juga bukan rentenir, tapi kita bekerja di dunia riba. Kita nggak rentenir, tapi kita memajukan lembaga riba. Ini juga masuk ke dalam mendapatkan harta yang haram. Nah, tadi yang ditanyakan bagaimana cara membersihkan unsur-unsur itu. Nah, ini perlu kita ketahui lebih dahulu. Apa yang kita beli dari harta riba, misal kita pernah mengambil pinjaman dari bank konvensional, jumlah sekian. Lalu kemudian kita beli mobil atau kita buat rumah dengan harta riba itu. Itu yang haram bukan benda yang kita beli. Karena benda yang kita beli itu mobil, motor, rumah itu tetap zatnya halal. Yang haram itu proses kita mendapatkan benda itu. Jadi yang rumah tetap rumah halal. Jadi jangan sampai setelah pengajian ini kita nggak berani lagi melangkahkan kaki ke rumah kita. Sampai harus tidur di menasah gara-gara itu, ya. Atau nggak berani lagi bawa mobil sampai kita panggil orang suruh bawa pulang mobil kembali karena kita nggak berani lagi naik gara-gara haram. Enggak, bendanya tetap halal. Yang harus taubat adalah dari prosesnya. Kalau seorang rentenir yang langsung mengambil uang orang dengan cara menjebak orang ke dalam dunia riba, itu Allah langsung yang mengatakan dalam Al-Quran,
Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau engkau taubat dari dunia riba ini, kembalikan bunga yang telah engkau ambil dari orang. Jadi engkau cukup memakan harta yang engkau pinjamkan saja. Jadi rentenir itu berat itu, mengembalikan kembali semua yang telah dia dapatkan dari jumlah yang tidak sesuai. Nah, kalau kita bukan rentenir tapi terjebak di dalam pekerjaan riba, maka kita cukup hanya bertaubat dengan berjanji tidak mengulangi untuk kedua kalinya. Kalau kita berada di lembaga riba, kita resign, cari pekerjaan yang lain. Kalau kita pernah bermuamalah dengan mengambil pinjaman dari bank konvensional dipinjamkan, maka kita cukup taubat dengan berjanji, menyesali dan berjanji tidak mengulangi pekerjaan itu kembali. Maka Allah akan bersihkan kita dari harta haram tersebut, insya-Allah. Baik, kira-kira begitu, Bibi. Baik Ustadz, selanjutnya kalau pekerjaan kita lolos dari hasil sogok, apakah perlu resign tapi instansinya halal, Ustadz? Oke, ini menarik. Nah, salah satu jalan pekerjaan yang menyebabkan timbulnya harta haram adalah sogok, atau dalam bahasa hadis disebut dengan riswah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan sogok dan yang disogok, terlaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok. Nah, sekarang kita terjebak di dalam sebuah pekerjaan yang kita dapatkan melalui hasil sogok. Kita lulus karena menyogok. Nah, apakah ini selama-lama akan menjadi harta haram kita? Nah, para ulama memberi klasifikasi. Kalau kita sogok pada sebuah instansi, lalu kemudian pekerjaan itu memang tidak layak untuk kita dapatkan. Artinya kita nggak mampu bekerja, nggak sesuai klasifikasi pendidikan kita di tempat itu. Tapi kita dapatkan pekerjaan itu dengan cara menyogok. Perkara seperti ini, maka gaji akarnya haram, sogoknya haram, gajinya pun ikut haram. Jadi kadang-kadang kita nggak sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita lulus tempat itu dan kita nggak tahu kerja apa, memang nggak bisa, disuruh pegang komputer aja nggak bisa. Nah, maka kita termasuk golongan yang akarnya haram, maka gajinya pun haram. Ini bagaimana cara taubatnya? Akar yang haram itu taubat untuk tidak mengulangi. Sedangkan gaji yang haram berarti otomatis kita harus keluar dari tempat itu. Keluar dari tempat itu. Jadi bahasa sederhana kita, jangan makan gaji buta hanya gara-gara sogok karena ayah kita nyogok ke situ, lalu kita duduk-duduk dapat gaji. Jadi ujung-ujungnya kita ini memang nggak mampu bekerja, maka harus resign dari tempat itu. Nah, ini tipe yang pertama. Jadi taubat dari akar, kemudian resign dari pekerjaan yang kita sama sekali nggak mampu menanganinya. Nah, tipe yang kedua, kita dapat pekerjaan dari sogok. Tempat itu halal, pekerjaannya halal, tapi kita mendapatkan dari sogok. Lalu kemudian ternyata kita mampu melakukan pekerjaan itu. Nah, para ulama mengatakan yang haram hanya yang akar, hanya akarnya haram. Sedangkan gaji bulanan berdasarkan keringat kita, memang kita bisa kita kerja dan kita masuk tepat waktu. Dulu kita sogok, tapi kemudian kita kerjanya tepat, amanah, misal begitu. Gajinya tidak haram, hanya akarnya yang haram. Maka yang harus dia taubat dari akar. Nah, jadi taubat dari sogok itu dia berjanji untuk tidak mengulangi. Lalu seperti tadi, memperbanyak sedekah untuk membersihkan harta sogokan kita. Begitu tipe yang kedua, kalau cocok pekerjaan itu dengan kita, insya Allah gajinya tidak haram, tapi harus banyak bersedekah untuk menghilangkan atau membersihkan diri dari kesalahan kita ketika menyogok di awal-awal kita masuk dalam pekerjaan. Jadi ada dua tipe cara menangani orang-orang yang telah terjebak ke dalam dunia sogok. Baik, kira-kira begitu, Habibie. Baik Ustadz, ini pertanyaan berikutnya, yaitu
Apakah investasi saham yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia dikategorikan harta halal? Gimana Ustadz? Bursa saham. Bursa Efek Indonesia di BEI, Ustadz. Ya, saham-saham. Ini sebenarnya dunia saham itu kan dunia yang penuh dengan apa istilahnya, tebak-tebakan ya, apa istilahnya itu, tidak ada kepastian nih. Ya begitu ya Bibi ya, maksudnya Ya, betul Ustaz. Kadang-kadang kita menanam sekian, tiba-tiba kita bisa dapat sekian. Bisa jadi kita yang untung, bisa jadi kita yang rugi kan. Jadi ketidakjelasan ini itu masuk ke dalam dunia gharar, itu dalam fikih muamalah. Ketidakjelasan, jadi nggak jelas, seperti orang yang bermain judi, tidak jelas. Tapi ini walaupun tidak disebut dengan judi, tapi sistem yang digunakan adalah sistem gharar. Nah, jadi kalaupun dia berada dan bekerja di dalam dunia saham yang mungkin dianggap halal, tapi tetap ada unsur syubhat di dalamnya. Unsur yang tidak jelas antara halal dan haram. Nah, apa kata Nabi? Kalau sudah tidak jelas, maka menjauhlah. Karena bisa jadi kita akan terjerumus ke dalam yang haramnya. Tapi kalau saham itu kita mainkan jadi misal contohnya kita tanam saham di sebuah perusahaan yang halal. Misal ada sebuah usaha, lalu kita tanam saham di situ dengan perjanjian mendapatkan persen yang jelas dari awal. Nah, jadi misal kita melakukan mudharabah atau musyarakah, berapa yang kita tanam sebagai saham di sebuah perusahaan yang halal, kita dapatkan persennya, itu halal karena jelas, permainannya jelas, ya, transaksinya jelas. Bisa jadi kita bagi hasil, bisa jadi 40-60 atau 50-50 dengan perusahaan itu halal insya Allah kalau perusahaan itu bergerak di bidang yang halal. Tapi kalau perusahaan itu bergerak di bidang yang haram, maka yang kita tanam saham pun, yang kita dapatkan pun haram. Namun kalau kerja yang model bursa efek, yang spekulannya tinggi, itu masuk ke dunia gharar. Jadi sebaiknya jangan mencari rezeki dengan cara unsur-unsur yang gharar tadi. Ya, ketidakjelasan tentang transaksi dan akad. Wallahu alam. Begitu kira-kira. Baik Ustaz, ini ada lagi pertanyaannya. Apabila kita menerima uang terima kasih untuk pekerjaan yang kita lakukan, padahal kita sudah menerima gaji untuk pekerjaan itu, apakah uang terima kasih itu haram? Bagaimana Ustaz? Uang terima kasih ini perlu diklarifikasi lebih jauh. Kalau memang kita telah melakukan sebuah pekerjaan yang dibebankan kepada kita, lalu kita diberikan hadiah di atas pekerjaan kita. Kalau hadiah itu tidak menjadi sebuah syarat umum, ya, artinya kita mendapatkannya sekali-sekali, ya, dan kita tidak mensyaratkannya di awal, tiba-tiba kita dibawakan hasil kebun oleh orang yang mungkin pernah bertransaksi dengan kita, kita melakukan pekerjaan kita sendiri, tapi karena dia merasa kita mempermudah urusannya, lalu tanpa kita syaratkan dia membawa hasil kebunnya atau tips atau apa sajalah sebagai ucapan terima kasih, maka itu halal insya Allah. Ya, misal seorang guru setelah mendidik anak dari seseorang, karena orang tersebut merasa bahwa sangat-sangat berterima kasih ke atas jasa guru, lalu dia bawakan hadiah, maka halal selama tidak disyaratkan secara umum. Tapi kalau model ucapan terima kasih berbentuk uang tapi sudah menjadi persyaratan umum, maka itu tetap haram. Jadi misal sudah ada sebuah ketentuan umum, kalau ingin dipermudah urusan nanti ujungnya ada uang rokok. Ya, kita buat SIM, nanti ujungnya rokok. Nah, itu tidak dianggap tips kalau memang sudah menjadi sebuah
Syarat umum artinya syarat umum ketika kita tidak memberi, maka kita dipersulit. Walaupun dia tidak mengucapkan apapun, tapi menjadi sebuah ketentuan umum dan menjadi rahasia bersama dalam urusan itu bagi si penerima haram menerimanya. Kalau dia mendapatkannya di luar gajinya, haram. Ya, jadi contoh misal pekerja hotel, dia sudah dapat gaji untuk melayani tamu. Tapi kemudian ketika dia mengangkat barang kita, memang itu pekerjaan dia, dan digaji oleh hotel memang itu. Lalu dia tidak keluar-keluar dari kamar kita dengan memberi kode bahwa ada uang tips di luar pekerjaannya. Padahal memang itu pekerjaannya, maka itu menjadi harta haram baginya. Haram dia makan, dia bawa pulang menjadi daging atau menjadi darahnya, lalu dia hidupkan istrinya, dia hidupkan anaknya, maka semua akan Allah berikan hukuman di dunia dan di akhirat. Ya, jadi tergantung hadiah itu bagaimana tipenya. Jadi kalau enggak kita syaratkan apa-apa, insya Allah tidak mengapa. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah pajak tergolong dalam kategori haram? Bagaimana, Ustaz? Pajak ini ketika dibicarakan dalam fikih, sampai ada hadis yang menyebutkan tidak akan masuk surga pengutip pajak. Ya. Itu bahasa hadis, tidak akan masuk surga para pengutip pajak. Saya coba baca di beberapa literatur, itu yang dimaksud adalah pajak yang diambil dengan jalan yang tidak benar. Artinya bukan pajak resmi negara, tapi ada unsur kezaliman. Itu yang dimaksud dengan bahasa muksun atau mukas. Jadi bahasa hadis, la yadkhul jannah sahibul muksi, tidak akan masuk surga orang yang mengutip pajak. Jadi setelah kita baca ulang, kita dapatkan keterangan bahwa muksun itu lebih kepada unsur kezaliman. Artinya mengutip pajak bukan pada orang yang layak diikuti pajak. Memaksa atau menzalimi seperti urusan perampok lah. Haram hukumnya. Dan itu menjadi benda haram bagi orang yang mengutipnya. Namun pajak hari ini itu perlu diperjelas bahwa pajak hari ini adalah pajak resmi yang dibebankan negara kepada orang-orang yang punya usaha atau punya kapasitas untuk membayar pajak. Dan hasil pajak itu dikembalikan kepada pembangunan negara. Secara hukum, negara boleh membebani pajak kepada rakyatnya selama memang betul-betul dibutuhkan. Namun dalam proses perjalanannya tentu kita maklumi bersama bahwa tidaklah begitu mudahnya oknum-oknum melepaskan diri dari manfaat pribadi, sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran dalam pajak. Ya, jadi ada oknum-oknum yang kadang-kadang menjatuhkan pajak pada pribadi-pribadi yang tidak layak untuk diambil pajak, atau oknum yang korupsi di dalam dunia pajak. Nah, itu dosa itu semua ditanggung oleh pribadi masing-masing. Nah, itu sama dengan semua pekerjaan yang lain, ditanggung oleh pribadi masing-masing. Nah, jadi berbeda bahasa pajak di masa lalu yang dimaksud oleh Nabi dengan pajak yang dibebankan sekarang. Jadi pajak negara ini pada dasar hukumnya, selama negara itu sah dan pemimpinnya sah dan tidak ada unsur kezaliman, ya, maka insya Allah tidak mengapa. Namun semua pelanggaran yang terjadi oleh oknum tertentu itu ditanggung dosa masing-masing. Ya, dan ini silahkan rujuk kembali bacaan ini di dalam hukum pajak, boleh melalui Google, ya, dan baca jangan hanya 1-2 artikel, bacalah beberapa artikel untuk memperjelas hukum pajak negara sekarang. Ya, kira-kira begitu ya, Bibi. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir Ustadz ya. Bagaimana hukumnya kalau kita terjebak dengan kondisi terpaksa, misalnya terkait dengan keputusan pengadilan, walaupun sebenarnya kita sudah mengetahui hasilnya?
kita terjebak dalam kondisi terpaksa, maksudnya dalam dunia pekerjaan atau apa ini? Ini contohnya disebutkan di sini, misalnya terkait dengan keputusan pengadilan, walaupun sebenarnya kita sudah mengetahui hasilnya. Ini keputusan pengadilan, misal contohnya menyangkut masalah apa nih, sehingga kita jatuh ke dunia haram? Nggak dijelaskan ya? Nggak dijelaskan di sini, Ustaz. Saya juga agak bingung ini maksudnya. Bagaimana jatuh ke dalam keputusan pengadilan yang kita terpaksa? Ini terpaksa apa nih? Terpaksa mungkin melakukan terpaksa yang kita berpihak kepada yang salah, begitu mungkin, Ustaz. Begitu. Kalau seandainya terjadi kezaliman oleh pihak pengadilan, ya, berpihak kepada yang salah, otomatis orang yang melakukan kerjasama tersebut jatuh dalam dosa. Tapi mungkin dia tidak melakukan kerjasama, tapi pihak pengadilan yang menzalimi orang lain, maka hakimlah dan semua unsur-unsurnya mendapatkan dosa di atas keputusan yang diambil. Kalau memang terjadi keputusan yang haram, ya, makanya menjadi hakim itu resiko besar. Apalagi hakim-hakim zaman sekarang itu kan berhakim atau berhukum bukan dengan hukum Allah. Jadi lebih besar resiko, dan di sisi Allah besar, di sisi manusia besar. Pekerjaan yang berurusan dengan kemaslahatan orang banyak, maka sebesar itulah resiko yang dia terima. Nah, kalau kita terjebak ke dalam keputusan pengadilan sampai kita jatuh ke dalam dunia yang haram atau kezaliman, maka itu tergantung kita ada unsur kerjasama tidak dengan hakim itu. Kalau ada, maka kita pun ikut menanggung dosa. Kalau tidak ada, maka semua itu dibebankan kepada dosa si pengambil hukum, yaitu hakim dan unsur-unsurnya. Nah, ini saya karena tidak tahu apa yang dimaksud. Ini kita kira-kira begitulah contoh-contohnya, Habibi. Ya, nanti mungkin kalau diperjelas apa yang dia maksud, mungkin bisa kita jawab lebih lanjut. Ya, tapi nggak mungkin ya, karena kita nggak tahu apa yang dimaksud sebenarnya. Baik. Baik, Ustaz. Tadi juga merupakan pertanyaan terakhir. Oke. Jadi dengan begitu maka berakhir sudah temu kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan semoga bermanfaat. Dan kesimpulannya pada hari ini adalah jagalah diri, bertakwalah dari sesuatu yang haram, karena sesuatu yang haram itulah yang kemungkinan membuat kita tercampakkan di dalam neraka Allah. Maka bertahanlah semampu mungkin, bekerjalah sejujur mungkin, dan jangan jatuh ke dalam sesuatu yang haram kecuali dalam keadaan tidak sengaja, dan itu mudah untuk diterima taubat oleh Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kajian online kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Nazli. Jazakallah khair, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tahun depan dengan kajian online yang sama seperti hari ini, Ustaz. Dan kami ucapkan juga ribuan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah ikut join pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu ke depan dengan acara yang sama. Baik, demikianlah kajian online pada hari ini. Saya selaku host Habibi undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang sudah dijanjikan tadi, untuk penerima voucher belanja di Pimat, yang pertama yaitu Bapak Faisal Maulana dan yang kedua Bapak Hushaini Hasan. Silakan diambil vouchernya di Diklat. Ditunggu. Selamat kami ucapkan kepada dua penanya terbaik pada hari ini.